Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Tentu tidak selamanya kita tinggal di muka bumi ini. Kita tidak tahu, mungkin sebentar lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mempunyai bekal untuk menghadapi yang namanya mati? Makanya salah satu di antara sesuatu hal yang baik yang kita lakukan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Jadi orang yang meninggal, maka dia sudah tidak bisa membaca Quran lagi, dia sudah tidak bisa mengaji lagi, dia sudah tidak bisa sholat lagi, dia sudah tidak bisa bersedekah lagi, dia sudah tidak bisa umroh lagi, dia sudah tidak bisa haji lagi. Mereka terputus amalnya. Tetapi ada, kata Nabi, orang yang masih tetap terus berjalan amalnya, entah dia masih hidup walaupun dia sudah di dalam kuburan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah akan menyempurnakan amal kita nanti di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat disempurnakan? Karena masih selalu bertambah pahalanya orang-orang yang mempunyai sedekah jariah. Pertama, sedekah jariah adalah, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bersedekah jariah itu adalah seumpama dia memberikan sumbangan kepada masjid. Selama masjid itu dipakai untuk beribadah, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala. Dia bersedekah kepada pondok, dia bersedekah ke panti asuhan, selama bangunan itu terpakai, maka dia akan terus mengalir pahalanya. Apalagi kalau misalkan bersedekah kepada pondok, walaupun pondoknya sudah hancur, tetapi orang-orang yang belajar di pondok itu, dia masih sering memanfaatkan ilmunya, masih sering dipakai mengaji hafalan-hafalannya itu, maka akan selalu mengalir pahalanya. Makanya jangan takut untuk bersedekah kepada masjid, pondok dan panti asuhan dan lain sebagainya, karena itu tidak akan ada ruginya. Insya Allah akan membuat keberkahan dalam harta kita. Untuk tipsnya, bagaimana supaya kita banyak sumbangan, maka kalau kemampuan kita hanya bisa membeli 1 sak semen, belilah 1 sak semen, sumbangkan kepada masjid yang sementara dibangun. Ini kita mencari khusus masjid yang sementara dibangun. Jadi kita boleh saja menyuruh ponakan kita, menyuruh anggota kita, coba cari ada berapa masjid yang sementara dibangun, antarkan 1 sak semen. Ya, 10 sak semen saja kita beli, sudah cukup 10 masjid yang terlaksana. 10 sak semen ini, apalagi kalau kita mampu membeli lebih dari 100 sak semen, kita cari semua masjid-masjid yang sementara dibangun, kita sumbang 1 sak semen, atau pondok-pondok atau panti asuhan yang sementara dibangun, ini khusus yang sementara dibangun, kita sumbang 1 sak semen. Insya Allah kalau sudah menempel semen kita yang kita sumbangkan di situ, insya Allah akan mengalir terus pahala, baik kita masih hidup maupun sudah meninggal. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai untuk menjadikan diri kita, untuk menjadikan harta kita menjadi amal jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya akan didapatkan kepada ustadz, bukan hanya akan didapatkan oleh guru, bukan, akan tetapi semua kita berpotensi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Ketika kita punya anak, kita selalu nasihati. Ketika kita punya ponakan, kita selalu nasihati. Kita punya saudara-saudara, kita punya orang-orang terdekat, kita nasihati, sampaikan bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Walaupun kita bukan ustadz, akan tetapi anggaplah kita omnya, kita orang tuanya, kita sampaikan, itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya sering saya katakan kepada orang tua, usahakan kita yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah dari awal. Karena kalau kita yang mengajarkan Al-Fatihah dari awal,
insya Allah selama anak kita membaca Al-Fatihah sampai tua, kita akan mendapatkan aliran pahala. Kita akan mendapatkan percikan pahala. Apalagi dalam sehari semalam minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ya, minimal. Karena sholat-sholat sunnah itu belum dihitung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, awaladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Tapi kata Ibnu Qayyim, anak yang saleh ini tidak perlu mendoakan khusus kepada orang tua. Jadi anak yang kita sekolahkan ini, anak yang kita masukkan di pondok pesantren untuk belajar agama, anak yang kita masukkan di pondok untuk menghafal Quran, itu sebenarnya otomatis pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, di dalam darah anak kita ada air susu ibu yang sudah menjadi darah daging di situ. Di dalam darah anak kita itu ada darah daging ayah yang menempel di situ. Di dalam darah anak kita ada kerja keras orang tua, banting tulang di situ, hasil keringatnya itu diberikan makan kepada anaknya sehingga menjadi manusia, sehingga tumbuh dewasa. Itulah sebabnya kata Ibnu Qayyim, kalau anak itu tidak perlu mengirimkan doa khusus kepada orang tua. Kalau anak kita melakukan sesuatu, apakah dia mengaji, sholat, sedekah atau kebaikan yang lainnya, itu otomatis mengalir pahala kepada kedua orang tua. Maka alangkah baiknya kalau kita mempunyai anak yang solehah. Kita kembali, semua kita akan meninggal. Dan tentu persiapan kita harus betul-betul siapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Saya kasih satu amalan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man kana atau man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin masuk surga. Apa maknanya? Kalau kita membaca la ilaha illallah sebelum wafat, kalimat terakhir kita ucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tetapi tidak semudah itu kita mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun kita nyanyi-nyanyi la ilaha illallah, walaupun kita nyanyi-nyanyi, akan tetapi tidak semudah itu kita akan mengucapkan la ilaha illallah kalau kita akan meninggal. Makanya salah satu tips yang diberikan oleh Guru Ta, bahwa kalau kau ingin mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah di akhir hayatmu, maka biasakan, usahakan sebelum tidur kalimat yang paling terakhir diucapkan adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidur adalah saudaranya mati. An-naumu akhul maut, tidur adalah saudaranya mati. Itulah makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika kita mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu Allah, saya hidup dan mati. Kalimatnya hidup dan mati, bukan tidur dan bangun. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Coba, hidup lagi. Telah menghidupkan setelah mematikan. Berarti tidur ini adalah mati. Makanya sebelum kita mati betul-betulan, kita latihan. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, mati betulan nanti kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita mati betulan, kita latihan sebelum tidur, kita mengucapkan la ilaha illallah. Setiap kita mau tidur, baik tidur siang, tidur pagi, tidur malam, atau apapun itu, kapanpun kita mau tidur, kita mengucapkan la ilaha illallah di kalimat terakhir, insya Allah kita akan menjadi husnul khatimah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.